Kita harus nilai bahwa Indonesia ternyata lemah itu, dan itu yang mesti kita pastikan. Dan mulai sekarang secara realis Indonesia menjadi bawahan atau bagian dari kepentingan Amerika, terutama di Indo-Pasifik terutama tuh. Jadi sekali lagi, semua negara yang akhirnya nempel habis-habisan ke Amerika itu penanda bahwa negara itu memang lemah. Kan itu dasar pikirannya tuh. Ternyata tidak cukup kuat Presiden Prabowo untuk mendalilkan bahwa Indonesia cukup mandiri dengan politik luar negerinya, Indonesia cukup mandiri dengan kebutuhan ekonominya, dan itu yang terbaca justru oleh publik internasional bahwa Indonesia tidak kuat. Sekali lagi, kita sudah ada di dalam suatu posisi bahwa ini negeri harus tahu diri, bahwa kita tidak cukup kuat untuk membanggakan bahwa seperti Presiden menganggap bahwa ya kita punya indeks kebahagiaan yang tinggi, iya, tetapi faktanya penilaian internasional menunjukkan bahwa kita negara yang tidak mampu berkembang secara rasional gitu. Saya sebut secara rasional aja karena banyak irasionalitas yang disebabkan oleh kebijakan pemerintah sendiri itu. Kondisi ini akan sampai kapan tuh? Kalau kepercayaan asing itu terus melemah dan kemampuan kita untuk menangani isu-isu sensitif di dalam negeri, soal MBG misalnya, itu tidak bisa dicapai, maka yang saya dalilkan sebagai crossfire atau radical break itu bisa terjadi dalam 1-2 bulan ini. Saya memang menduga bulan Februari, tetapi mungkin karena ada tradisi Ramadan, sedang berpuasa, tapi faktor-faktor sosiologi itu nggak mungkin ditahan, itu masalahnya tuh. Jadi kita coba bayangkan setelah Lebaran, lalu uang habis, lalu mulai masuk sekolah, akan ada biaya lagi, sementara kepercayaan asing kita turun, dan faktor-faktor global politik yang diakibatkan oleh kekoboyan dari Presiden Donald Trump mulai dianggap merusak moral global. Semua itu akan berimplikasi pada stabilitas politik di dalam negeri.